أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11. Asyaratu khisalin yubghiduha Allahu subhanahu wa ta'ala min asyarati anfusin. Al-bukhlu minal aghniyai wal kibru minal fuqara'i wat tama'u minal ulama'i wa qillatul haya'i minan nisa'i wa hubbud dunya minasyuyuhi wal kasalu minasyubbani wal juru minas sultani wal jubnu minal ghuzati wal ujbu minaz zuhadi war riya'u minal ubadi. Sebagian ulama ahli hikmah, beliau mengatakan,
bahwa ada 10 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir dari 10 golongan. Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengikutinya. Dan marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan fujur, perbuatan keji dan mungkar, perbuatan kufur, fasik, dolim, munafik, musyrik, rofas, fusuk, jidal. Kesemuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Marilah kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. 1. Kikir yang timbul dari orang kaya. Betapa bahayanya apabila orang yang kaya raya itu berbuat kikir. Contohnya adalah korun. Dia bergelimang dengan harta, tapi dia kikir, yang akhirnya harta bendanya tidak bermanfaat baginya, tambah menyiksa dia, membawa dia ke neraka nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan umat yang kaya raya dan umat yang dermawan, mereka selalu mempergunakan harta pemberian Allah ini sebagiannya untuk fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sombong yang timbul dari orang fakir. Bagaimana kalau seorang fakir miskin itu berbuat sombong? Ini tentunya akan menyebabkan dunia ini menjadi lucu. Fakir dan miskin yang harus disantuni, mereka berlagak seperti orang-orang yang sombong, yaitu suka menghina, yaitu suka mencela, dan mereka suka menolak kebenaran. Dan demikian ini adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang-orang fakir dan miskin mereka beriman takwa kepada Allah sehingga dia tetap sabar dan tawakal dan berusaha sekuat tenaga. Mudah-mudahan dengan fakir ini bisa menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tamak yang timbul dari orang fakir. Apabila dia tamak, ini juga merupakan akhlak yang tercela.
dia sombong juga buruk, dia tamak juga buruk. Makanya marilah kita senantiasa untuk melihat diri kita. Apakah diri kita ini sudah beriman atau belum? Jika kita beriman, maka bersyukurlah. Dengan iman itu kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apabila kita menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan sombong dan perbuatan tamak yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Yang keempat, tidak punya rasa malu dari golongan wanita. Lihat di surat 24 ayat 30 dan 31. Marilah kita punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita menjadi umat yang malu apabila kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan mudah-mudahan kita berbahagia pada saat kita melakukan amar ma'ruf, melakukan sebuah kebaikan. Kita harus bangga dan berbahagia. Mudah-mudahan Allah menerima amar ma'ruf kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, cinta dunia yang timbul dari kakek-kakek atau nenek-nenek. Kita harus berhati-hati bahwa cinta dunia yang berlebih-lebihan akan menyeret kita ke neraka nanti. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 200. Dia senantiasa mengidolakan dunia ini, bahkan dikiranya dunia ini adalah tempat yang terakhir. Dia tidak paham bahwa ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat, ada surga dan neraka. Ini tentunya menjadi pelajaran kita, orang-orang yang sudah sepuh. Marilah kita kembali untuk berbekal hidup setelah mati. Yang keenam, malas yang timbul dari kaum remaja. Remaja adalah tulang punggungnya negara. Apabila di masa remaja kita bersungguh-sungguh mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, di masa tuanya nanti dia akan berbahagia. Yang ketujuh, kecantikan yang timbul dari kalangan raja-raja atau dayang-dayang. Kita harus berhati-hati. Kecantikan, ketampanan, dan lain sebagainya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Mari kita jaga diri kita. Jangan sampai dengan kecantikan, dengan ketampanan, malah kita menjadi orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit, yang sehingga dia akan tersesat hidup di dunia ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Lihat surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Yang kesembilan, pengecut dari kalangan tukang perang. Marilah kita belajar untuk melihat sejarah perjuangan bangsa ini.
sejarah perjuangan umat Islam. Marilah kita menjadi pahlawan, janganlah kita menjadi pengecut, janganlah kita menjadi pembangkang, janganlah kita menjadi penjajah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. 9. Ujub dari orang-orang zuhud. Mari kita belajar untuk melihat dunia dan pernak-perniknya, segala keindahannya. Marilah kita tundukkan hawa nafsu kita dan jadikanlah dunia ini mazra'atul akhirah, yaitu tempat untuk menanam. Mudah-mudahan di barzah nanti, di akhirat nanti, tanaman kita ini akan kita panen bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ke-10 adalah riya dari kalangan ahli ibadah. Maka ahli ibadah, jadilah ahli ibadah yang ikhlas. Mudah-mudahan para ahli ibadah akan menjadi uswah bagi kita semuanya. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Dan hindarilah riya, karena riya ini adalah syirik yang kecil, yang sangat berbahaya, yang suka dilakukan oleh orang-orang munafik. Lihat di surat keempat ayat 142 sampai 145. Allah memberikan solusi taubat, yaitu surat keempat ayat 146 sampai 147 dan juga surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada kita hal-hal yang baik dan menjauhkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita senantiasa untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu lebih wajib dilakukan ketika seseorang berada dalam belenggu maksiat dan jurang dosa. Adakah manusia yang bisa selamat dari dosa dan maksiat? Disinilah seseorang akan menemukan dalam istighfar dan sebuah alat yang akan mengangkat dari ketergelincirannya sebuah pencuci yang akan menyucikan dirinya dari kejahatan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, segera mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu, sedang mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 135. Allah juga berfirman, dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat keempat ayat 110. Allah Azza wa Jalla juga memuji para nabi dalam Al-Quran dengan istighfar. Mereka adalah orang-orang yang selalu bergegas untuk beristighfar kepadanya. Mereka juga orang-orang yang senantiasa semangat
meraih ampunannya. Demikian juga kita menemukan dalam kisah Nabi Adam alaihi salam bahwa dia segera beristighfar ketika setan membujuk dirinya sehingga dia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Untuk memakannya, maka segera mengetuk pintu Allah seraya beristighfar dan kembali kepadanya. Allah berfirman, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kejayaan selamat dunia akhirat kepada seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, semua guru-guru kami dan siswa-siswi kami, serta sahabat-sahabat guru, bapak dan ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di BCA Islamic Center, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.